ここにあれが。ずっと待ってる。日々のカフカは関係ない。ガンを受け止める生物を。くそ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin tentu saja akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju no 8 yang sekarang udah nyampe ke episode ke-11 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru Kaiju no 8 kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Kafka menunjukkan wujud kaijunya di hadapan publik, hal itu membuat keresahan yang sangat besar di dalam diri semua orang. Para atasan tim pertahanan, salah satunya yaitu Pak Itami Keiji, tak menyangka Kaiju bisa menyusup ke pasukan pertahanan, terlebih lagi level Dai Kaiju. Namun Pak Nogisa Kajuzo menyarankan agar mereka lebih baik menahan berita itu karena kabarnya beberapa negara sudah memulai penelitian penanaman jaringan Kaiju ke tubuh manusia. Keiji berkata agar Kafka harus segera dibunuh diam-diam dan diubah menjadi senjata. Si bapak-bapak di sebelahnya menyarankan agar sebaiknya mereka mempertimbangkan dulu kemungkinan untuk menjadikannya senjata biologis. Nah, kali ini Direktur Umum Pasukan Pertahanan yaitu Isao Shinomiya alias Ayah Kikoru, Isao memerintahkan agar Divisi 3 menyerahkan Kaiju no 8. Sin lalu pindah memperlihatkan Kafka yang dikurung tak berdaya. Para petugas keamanan bilang bahwa tanda vital Kafka aman dan tidak ada tanda-tanda transformasi. Itu membuat Pak Keiji penasaran apakah Kafka benar-benar Kaiju no 8 yang level Dai Kaiju. 1 hari berlalu sejak Kafka menunjukkan wujudnya. Entah apa yang akan terjadi pada dirinya. Mina, 怒ってるだろうな。 Setelah itu, Mina dan bawahannya muncul. Mina berkata bahwa mulai sekarang mereka akan mengirim Kafka ke markas pusat. Kafka pun refleks meminta maaf pada Mina dan Hoshina. Namun dengan tegas Hoshina menyuruh Kafka agar tidak berbicara. Kafka lalu dilepas dan berjalan keluar melewati lorong kecil. Bagi Kafka, Mina marah besar itu adalah hal yang wajar karena dirinya telah menyembunyikan rahasia yang sangat besar itu. Sesampainya di luar, nampak semua petugas Divisi 3 berkumpul. Semua teman-teman Kafka nampak juga berbaris. Di sini Kafka yang lewat di depan teman-temannya, namun Kafka tidak berani melihat wajah teman-temannya. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia meminta maaf pada Ichikawa karena selama ini Ichikawa terus mengkhawatirkan dirinya dan juga menjaga rahasianya. Tapi ketika Kafka hendak masuk ke dalam truk, secara tiba-tiba Ichikawa memanggilnya. Ichikawa percaya bahwa Kafka pasti akan kembali. Terus Mina menghukum Ichikawa karena berbicara tanpa izin. Mina berkata bahwa tidak ada pengawasan di dalam truk itu. Waktu itu saat Kafka tanpa ragu bertindak demi menyelamatkan semua orang. Mina memang sangat terkejut saat melihat Kafka berubah, tapi dia juga berpikir bahwa Kafka memang seperti itu. Mina telah mengumpulkan keterangan saksi dan video yang bermanfaat bagi Kafka. Asalkan Kafka bisa membuktikan bahwa dirinya itu adalah manusia, mungkin dia tak akan dibunuh. Bahkan Mina juga berencana untuk melaporkan kinerja Kafka sebagai petugas ke atasannya. Dan epiknya lagi, Mina bilang bahwa tidak ada anggota di divisi ketiga yang menganggap Kafka sebagai musuh. Di tengah itu semua, Kafka lalu bertanya apakah dirinya itu masih bisa berjuang untuk berada di sisi Mina. Mina mengiyakan hal tersebut, bahkan dirinya akan terus menunggu Kafka. Mendengar itu, Kafka sangat terharu bahkan sampai nangis guys. Setelah kepergian Kafka dari sana, Hoshina dan seluruh anggota divisi ketiga memberikan hormat padanya. Keiji pun bertanya-tanya apa maksud perbuatan Hoshina itu. Namun Hoshina beralasan bahwa itu adalah penghormatan kepada Direktur Umum dan Kapten Mina.
Mina. Terus kita diperlihatkan kondisi pangkalan Arya Kerinkai yang mana saking berbahayanya Kafka bagi mereka semua, tim pertahanan sampai menutup dan mengunci begitu banyak gerbang berlapis baja, sedangkan Kafka di borgol tidak berdaya. Padahal kalau berubah sih semua itu nggak ada apa-apanya anjir. Terus beberapa hari kemudian nampak teman-teman Kafka yaitu Ichikawa, Haruichi dan juga yang lainnya sedang berkumpul. Haru tentu tidak percaya fakta bahwa Kafka adalah Kaiju 08. Haru yang mencoba untuk berbicara dengan Ichikawa, tapi sepertinya Ichikawa tidak menanggapinya sama sekali. Minase bilang bahwa Kafka telah menyelamatkan dirinya dari serangan Kaiju, bahkan dia juga selalu yang menemukan kelemahan Kaiju, dan Kafka juga sangat ceria saat pelatihan. Bahkan Haru juga memikirkan hal yang sama, tapi Aoi bilang bahwa bukan mereka yang memutuskan nasibnya, tapi Biro Pembasmian. 菅元自衛官上位核がない。この事実がないって常にビクビクし。 Shin lalu pindah ke ruangan Mina, yang mana tak lama Okonogi masuk ke dalam. Mina meminta Okonogi untuk menyusun berkas yang sangat dibutuhkan. Melihat foto Kafka, Okonogi terkejut. Nah, di sini Mina meminta bantuan Okonogi, dan Okonogi pun tentu tanpa ragu akan membantunya. Hoshina yang sedang berdiri seorang diri, Ikaruga lalu melaporkan bahwa pembersihan kendaraan rusak telah selesai. Dan di sini Ikaruga juga bertanya bagaimana nasib Kafka nantinya. Hoshina lalu turun menghampirinya, yang mana Hoshina bilang bahwa Kafka harus kembali. Kafka mengalah saat bertarung dengannya, merasa jika dirinya itu diremehkan. Lain kali Hoshina ingin Kafka mengerahkan semua kekuatannya. Di sisi lain, Kikoru nampak menghela nafasnya sangat dalam, yang mana ternyata dia itu akan masuk ke dalam ruangan ayahnya, yang mana ternyata Kikoru itu datang untuk meminta ayahnya untuk menarik hukuman terhadap Kafka. Kikoru bilang bahwa Kafka telah menyelamatkan nyawanya. Isao lalu berkata bahwa Kikoru itu bodoh. Dia mencari dirinya hanya masalah sepele seperti itu. Terus Isao memberikan berkas dan menyuruh Kikoru untuk membacanya, yang mana ternyata itu adalah hasil ronsen dada Kafka. Terlihat benda di bagian dada kiri Kafka yang terlihat seperti jantung, tapi sebenarnya itu adalah inti Kaiju. Dengan itu Isao memutuskan bahwa Kafka bukanlah manusia tapi Kaiju. Isao bilang jika itu adalah Kaiju yang telah membunuh ibu Kikoru alias istrinya. Isao menyuruh Kikoru keluar, tapi sebelum Kikoru keluar masih saja dia bilang pada papanya. Meski telah melihat semua bukti tersebut, Kikoru tetap ingin mempercayai Kafka. また身体検査いな Kafka terus memikirkan teman-temannya dan masih banyak yang harus dirinya jelaskan pada mereka. Dengan itu dirinya tidak boleh menyerah dan harus segera kembali ke sisi teman-temannya itu. Sedangkan di sisi lain, Iharu, Ichikawa, Haruichi dan juga Aoi, mereka semua dikejutkan dengan kenyataan bahwa mereka akan dipindahkan ke divisi lain karena bencana Kaiju kali ini mengakibatkan pangkalan Tachikawa kehilangan 75% fungsinya. Karena itu atasan menilai tempat itu sudah tidak layak dijadikan tempat latihan anggota baru. Ditambah setelah Kaiju No 9, kondisi Dai Kaiju seperti No 10 kali ini yang terus bermunculan, atasan mulai mencurigai satu kemungkinan bahwa semua itu adalah serangkaian bencana massal. Tidak hanya itu, mungkin Dai Kaiju juga akan muncul di lokasi yang berbeda. Jadi mereka harus segera melakukan persiapan penanganan, dan kuncinya adalah mereka berempat. Mina ingin melampaui batasan antar divisi dan mendidik anggota baru berbakat dari tiap divisi. Namun Haruichi bertanya apakah semua itu karena Kaiju 08. Haruichi merasa jika itu karena atasan ingin memisahkan petugas yang dekat dengan Kafka agar bisa melakukan pengawasan. Namun Mina bilang bahwa dirinya sangat mengagumi kepedulian mereka terhadap rekan. Tapi itu adalah rencana yang sudah lama didiskusikan sebelumnya, jadi tidak ada hubungannya dengan Kafka. Meski paham dengan alasannya, tapi tiba-tiba dipindahkan ke divisi lain itu merupakan hal yang nggak masuk akal bagi mereka. Haru berkata bahwa dirinya masuk ke divisi ketiga karena kagum dengan Mina. Namun お前分からないから答えろよやります
Di sore harinya, Haruichi yang sepertinya ingin menghubungi seseorang, tapi secara nggak sengaja dia mendengar obrolan Aoi dengan entah siapa itu, yang mana dia membicarakan tentang kasus di tim pertahanan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Babang Kafka, yang mana ada pria yang ingin Aoi bantu dan pastinya itu adalah Kafka. Setelah itu menyadari akan adanya Haruichi, Aoi langsung pergi dari sana. Namun setelah Aoi dipanggil oleh Haruichi, alhasil mereka pun berbincang berduaan, yang mana ternyata tadi itu Aoi menelepon mantan pimpinan pasukan bela diri. Dia bertanya apakah orang itu bisa membantunya menghubungi pimpinan yang memutuskan hukuman Kafka. Haruichi tak menyangka Aoi akan menggunakan koneksinya demi masalah pribadi. Aoi pun bilang bahwa dirinya tidak ingin kehilangan siapapun. Kafka adalah rekan mereka di divisi 3. Scene pindah lagi ke Kafka yang sedang dikurung. Mengingat kembali perkataan Mina, Kafka pun menjadi semangat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Dengan itu dirinya bisa kembali ke posisi teman-temannya. Namun secara nggak diduga Direktur Shinomiya muncul menghampiri Kafka. Bahkan Kikoru juga ada di sana. Isao lalu menyuruh tim penjaga untuk membuka pengurungan. Mereka yang ragu karena Kafka itu adalah Kaiju 08. Tapi setelah Isao menatap mereka, mau nggak mau mereka pun menurutinya. この人なら篠宮長官 Secara nggak diduga Isao langsung menembak Kafka. Bahkan Isao juga melukai tubuh Kafka, guys. Isao bilang bahwa di dunia itu tidak ada makhluk yang bisa menahan peluru dengan tubuhnya kecuali Kaiju. Setelah itu Isao memberi tanda. Tim penjaga yang mengetahui tanda itu langsung membuka kotak yang entah apa itu isinya. Dan ketika dibuka ternyata itu adalah senjata khusus milik Isao, yang mana senjata itu dibuat menggunakan sel tubuh milik Kaiju nomor 2. Parahnya lagi, guys, ternyata Isao ini akan menghukum Kafka. Kafka berusaha agar tidak berubah sepenuhnya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Terus secara tiba-tiba Isao menyerang, yang dalam sekejap serangan itu membuat tangan kiri Kafka tiba-tiba menghilang terpotong. Kita pun tahu kekuatan dari orang yang dulunya dijuluki sebagai anggota pasukan pertahanan terkuat. Di sini Kafka terlihat sudah berubah hampir sepenuhnya menjadi Kaiju. Tapi di sini Isao tanpa henti terus menyerang Kafka. Adu mekanik mereka berdua membuat dampak yang cukup parah. Di sini Kafka berniat untuk terus menghindar sampai Isao mencapai batasannya. Tapi itu tidaklah mudah. Kekuatan Isao bukan layaknya seorang kroco. Kafka yang merasa keanehan dengan reaksi tubuhnya itu, yang mana rasanya dirinya itu sedang bertarung dengan level Daikaiju, yang mana aura Daikaiju itu dari tubuh Isao. Keiji menjelaskan bahwa Kaiju no 2 adalah individu yang diberi nomor identifikasi setelah hampir menghancurkan seluruh kota Sapporo pada tahun 1972. Dia adalah Kaiju yang memiliki kekuatan penghancur mengerikan, arogan, dan tidak mau menyerahkan diri meski sudah sekarat. Senjata Isao itu adalah seragam dan sarung tinju yang dibuat dengan fondasi Kaiju no 2, dan hanya satu orang yang bisa menggunakannya dengan leluasa, yaitu ayah Kikoru. Merasa gawat jika dirinya terus terkena serangan Isao, tapi ketika Kafka hendak kabur secara tiba-tiba dia tidak bisa bergerak karena ternyata kedua kaki Kafka sudah terpotong. Alhasil Kafka pun terkena serangan maut Isao hingga babak belur. Namun ternyata Kafka sudah sepenuhnya berubah menjadi Kaiju dan berhasil menahan tinju Isao. Namun di sini Kikoru merasa ada yang aneh dan secara nggak diduga tubuh Kafka semakin membesar, yang mana itu membuat Isao terkejut. Kafka berteriak hingga membuat ruangan itu amburadul, dan ternyata Kafka tidak bisa mengendalikan tubuhnya, guys. Tubuh Kafka semakin membesar dan tentunya juga semakin kuat, dan ternyata sesosok Kaiju yang masuk ke dalam tubuh Kafka pun hadir. Dia memerintahkan Kafka untuk membunuh Daikaiju, yang mana itu adalah Isao. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kaiju no 8 episode 11. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.